Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Khalifah dengan NIM 2082450. Saya dari Tadris Bahasa Indonesia kelas A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai moderasi beragama. Baik, di sini saya akan menjelaskan pada topik pertama, yaitu mengenai konsep dan hakikat moderasi beragama di dalam Al-Quran dan Hadis. Moderasi beragama dalam Al-Quran dan Hadis berakar pada pentingnya keseimbangan dalam beragama, tidak condong ke ekstremisme. Dalam Al-Quran, umat Islam disebut sebagai umatan wasatan atau umat yang moderat. Hadis-hadis Nabi Muhammad SAW menekankan pentingnya keseimbangan dalam menjalankan ajaran agama agar tidak memberatkan diri sendiri maupun orang lain. Moderasi beragama diartikan sebagai cara pandang dan mengamalkan ajaran agama secara moderat, menghindari sikap ekstrim. Kemudian ada wasatiyah, yaitu berasal dari kata wasat yang memiliki makna di tengah-tengah, adil, sederhana, dan terpilih. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 143 menjelaskan bahwa umat Islam sebagai umat yang adil dan pilihan. Kemudian dalam Quran Surat Al-An'am ayat 153 menjelaskan jalan yang lurus dan menghindari jalan-jalan yang lain. Kemudian ada aktualisasi dan kendala penanaman konsep moderat dalam Islam. Beberapa aktualisasi dalam hal ini, yang pertama ada bidang akidah. Islam mengajarkan keyakinan yang moderat, seperti tentang Allah, malaikat, nabi, dan rasul. Kemudian yang kedua ada bidang metode berpikir, memadukan antara ilmu dan amal. Kemudian yang ketiga ada bidang syariat dan hukum, mengambil jalan tengah dalam menentukan hukum, mempertimbangkan aspek idealitas normatif dan realitis empirik. Kemudian ada bidang muamalah, bertransaksi ekonomi secara adil dan seimbang, menghindari dari riba. Kemudian ada bidang politik, menjalankan roda kepemimpinan dengan adil dan bijaksana. Selanjutnya ada bidang akhlak dan perilaku, yaitu menjaga keseimbangan antara potensi baik dan buruk dalam diri manusia. Kemudian ada beberapa kendala, di antaranya yang pertama kebodohan, yaitu minimnya ilmu khususnya tentang agama. Kemudian fanatisme golongan atau ta'assub, memandang kelompoknya sendiri sebagai yang paling benar. Dan yang terakhir ada sikap berlebih-lebihan, bersikap ekstrim dalam menjalankan ajaran agama. Nah, kemudian saya akan menjelaskan mengenai topik yang kedua, yaitu moderasi karakter asli dalam agama Islam. Menciptakan moderasi yang terpadu. Prinsip dasar moderasi beragama adalah adil dan seimbang dalam memandang dan mempraktikkan konsep yang berpasangan seperti akal dan wahyu, jasmani dan rohani, dan seterusnya. Karakteristik utama moderasi dalam Islam adalah wasatiyah atau di tengah, yang ditunjukkan dalam Al-Quran dan dijelaskan melalui beberapa poin. Yang pertama yaitu memahami realitas. Islam membagi ajarannya menjadi sawabit atau ketentuan tetap dan mutagoyirat, yaitu perubahan yang memungkinkan, sehingga Islam dapat berkembang seiring zaman. Kemudian ada memahami fikih prioritas. Islam mengajarkan pentingnya menetapkan prioritas dalam beramal dan melarang asabiyah atau fanatisme buta. Kemudian ada mengedepankan prinsip kemudahan dalam beragama. Agama Islam memudahkan hambanya dan tidak menyulitkan. Kemudian ada memahami teks keagamaan secara komprehensif, yaitu Islam mengajarkan untuk memahami agama secara komprehensif, mencakup semua aspek kehidupan. Kemudian ada keterbukaan dalam menyikapi perbedaan. Islam mengajarkan keterbukaan dan toleransi dalam beragama, memandang perbedaan sebagai rahmat. Kemudian ada komitmen terhadap keadilan dan kebenaran. Islam menekankan komitmen terhadap keadilan dan kebenaran yang merupakan hal yang diinginkan bagi setiap manusia. Selanjutnya juga ada toleransi dalam akhlak. Toleransi Islam dalam akhlak mencakup tidak mencegah usaha memperdalam penghayatan ajaran Islam, tidak menggunakan cara-cara guluh atau berlebihan dalam menilai sesuatu, dan berpedoman pada akhlak yang luhur. Selanjutnya ada langkah mewujudkan moderasi yang terstruktur. Yang pertama ada tawasud atau tidak berlebihan. Sikap ini menghindari ekstrim dalam beragama, baik terlalu berlebihan atau ifrat maupun mengabaikan ajaran atau tafrid. Kemudian ada tawazun, keseimbangan.
memahami dan mengamalkan agama secara seimbang, meliputi semua aspek kehidupan duniawi dan ukhrawi. Selanjutnya ada i'tidal atau menempatkan sesuatu pada tempatnya, menempatkan hak dan kewajiban sesuai proporsionalnya, menjauhi sikap ekstrim. Selanjutnya ada tasamuh atau toleransi, menghargai perbedaan dan menghormati orang yang memiliki prinsip hidup yang tidak sama, tetapi tidak berarti mengakui atau membenarkan keyakinan yang berbeda. Selanjutnya ada musawah atau egaliter, tidak membeda-bedakan karena faktor kultur, menganggap semua manusia sama dan sejajar. Selanjutnya ada syura atau musyawarah, mencapai mufakat melalui demokrasi, mengutamakan prinsip reformatif untuk mencapai kesepakatan. Selanjutnya ada islah atau reformasi, menjaga hal lama yang masih baik dan memperbaikinya dengan hal yang lebih baik sesuai dengan kebutuhan zaman. Selanjutnya ada aulawiyah atau mendahulukan prioritas, mendasarkan pada kaidah al-musabatu muqaddamun al-nafi atau hal yang telah ditetapkan diutamakan, dan darul mafasidi muqaddamun alal jalbil masali atau menghilangkan kemaslahatan diutamakan. Kemudian ada tatawur wa ibtikar atau dinamis dan inovatif, terbuka terhadap hal baru selama tidak bertentangan dengan syariat dan membawa kemaslahatan. Selanjutnya ada tahadur atau berkeadaban, menjunjung tinggi nilai-nilai akhlakul karimah, karakter, identitas, dan integritas. Selanjutnya ada wataniyah wa muwatanah atau penerimaan eksistensi negara, menerima keberadaan negara dan mengutamakan kewarganegaraan dan semangat kebangsaan. Kemudian topik yang ketiga yaitu membahas mengenai membangun toleransi. Toleransi sebagai nilai fundamental dalam kehidupan berbangsa. Pengertian toleransi berasal dari kata Latin tolerare yang berarti mengangkat, menanggung, ataupun bersabar. Dalam konteks kehidupan berbangsa, toleransi memungkinkan masyarakat hidup harmonis di tengah perbedaan agama, budaya, dan pandangan politik. Ada tantangan toleransi, yaitu munculnya fundamentalisme dalam berbagai bentuk menjadi tantangan bagi upaya mewujudkan toleransi. Fundamentalisme dipahami sebagai interpretasi kaku terhadap doktrin-doktrin keagamaan yang cenderung menolak modernitas dan pluralisme. Kemudian toleransi sebagai kuasa nilai. Toleransi bukan hanya sekedar sikap menerima perbedaan, tetapi merupakan kuasa nilai yang membentuk kehidupan sosial dan politik yang harmonis. Toleransi sebagai bentuk moderasi beragama. Konsep ini menekankan keseimbangan dalam beragama, menghindari ekstremisme, serta mendorong sikap inklusif dan toleran. Moderasi beragama dalam Islam dikenal sebagai wasatiyah, yang berarti jalan tengah atau keseimbangan dalam menjalankan ajaran agama. Dan ada peran Nahdlatul Ulama dalam menjaga dan mengembangkan toleransi kebangsaan. Komitmen NU terhadap Pancasila dan NKRI. NU menegaskan kembali komitmennya terhadap Pancasila dan NKRI sebagai ideologi dan bentuk negara yang final. Upaya NU dalam mempertahankan toleransi yaitu NU aktif dalam mendukung Pancasila dan NKRI sebagai sistem yang inklusif dan mempromosikan nilai-nilai toleransi melalui pendidikan, mediasi konflik, fatwa keagamaan, dan advokasi kebijakan publik. Kemudian tantangan NU dalam mempertahankan toleransi yaitu NU menghadapi tantangan dari kelompok-kelompok yang menyebarkan paham intoleransi dan ekstremisme yang menyerang tradisi keagamaan NU. Paradigma moderat dalam konstitusi sebagai landasan harmoni dan keberagamaan ada 3, yaitu yang pertama paradigma fundamentalistik atau yaitu hukum Islam harus menjadi dasar negara, contohnya seperti di Arab Saudi. Kemudian yang kedua ada paradigma sekularistik, agama dan negara itu terpisah seperti di Turki. Kemudian ada paradigma moderat, Islam sebagai nilai moral dan negara demokratis dengan konsultasi seperti di Indonesia. Topik yang keempat atau terakhir yaitu membahas mengenai ekstremisme beragama dan ruang lingkupnya. Pengertian ekstremisme sendiri yaitu adalah sikap berlebihan dalam suatu perkara atau pandangan, melampaui batas yang telah disyariatkan, yaitu seperti model keberagamaan yang membuat seseorang melenceng dari agama tersebut.
Kemudian di sini ada macam-macam sikap ekstremisme. Yang pertama, ekstremisme dalam akidah, yaitu keyakinan berlebihan dan tidak sesuai dengan ajaran agama. Contohnya ada Trinitas, yaitu menganggap Ali sebagai titisan dari Allah SWT. Kemudian yang kedua ada ekstremisme dalam praktik agama. Praktik agama yang berlebihan dan tidak sesuai dengan ajaran agama. Contohnya sholat sepanjang malam tanpa tidur dan puasa terus-menerus. Kemudian di sini juga terdapat ciri-ciri kelompok ekstremisme. Yang pertama ada fanatik terhadap pandangan pribadi. Kemudian ada mempersulit orang lain, berprasangka buruk, dan mengkafirkan orang lain. Kemudian juga ada sebab-sebab dari ekstremisme keagamaan, yaitu yang pertama ada faktor metodologi ilmiah. Kemudian ada sebab-sebab ekstremisme dalam keagamaan. Yang pertama ada faktor metodologi ilmiah, yaitu kebodohan dalam pengalaman ajaran Islam, mempelajari Islam secara parsial, yaitu menafsirkan literal tanpa memahami konteks dan tujuan syariat. Kemudian ada faktor kejiwaan dan pendidikan, tabiat dan lingkungan yang keras, kurangnya pendidikan agama yang seimbang, dominasi hawa nafsu, dan kurangnya kontrol diri. Kemudian ada faktor sosial, ekonomi, politik, dan permasalahan dunia. Ketidakpuasan terhadap kondisi umat Islam yang terpuruk secara sosial, politik, dan ekonomi. Meluasnya sekularisasi dan kebobrokan akhlak, hilangnya peran ulama dalam masyarakat. Selanjutnya ada bentuk ekstremisme. Ekstremisme dalam ucapan kasar, contohnya makian, kebohongan, penyebaran isu negatif. Ekstremisme dalam tindakan atau perilaku, yaitu ibadah berlebihan, tindakan non-ibadah. Ekstremisme dalam hati dan perasaan, yaitu kepercayaan, emosi, dan cinta. Kemudian ada batasan dalam pemahaman ekstremisme. Penilaian terhadap suatu sikap sebagai hulu harus berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Kemudian hulu sebagai fenomena modern sering disebabkan oleh fanatisme buta dan pandangan yang sempit. Kemudian ada keadaan agama seseorang dan lingkungan masyarakat berpengaruh dalam menilai apakah seseorang termasuk pelaku hulu atau tidak. Kemudian ada penilaian terhadap suatu sikap sebagai hulu dapat bervariasi tergantung pada kondisi dan lingkungan. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.